Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diananda dari kelas TI 3B, STM 2020-02-90, jurusan Teknik Informatika, Teknik Sadayani Makassar, Angkatan 2020. Saya akan mempresentasikan materi tentang sistem operasi komputer. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan membawakan materi sistem operasi komputer. Di sini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama adalah konsep-konsep dasar sistem operasi. Yang kedua adalah manajemen proses. Konsep-konsep dasar sistem operasi. Cikal bakal sistem operasi. Pada tahun 1950-an, yaitu saat kemunculan komputer generasi pertama, muncul konsep ini, yaitu dengan mengumpulkan job-job dalam satu kelompok. Konsep ini merupakan cikal bakal dari sistem operasi. Tujuan konsep ini adalah untuk meningkatkan utilitas CPU dalam menangani job-job yang ada. Cikal bakal dari sistem operasi pun dikembangkan, yang dikenal dengan sistem batch. Pengertian sistem batch. Batch system adalah di mana job-job yang mirip dikumpulkan dan dijalankan secara kelompok. Kemudian, setelah kelompok yang dijalankan tadi selesai, maka secara otomatis kelompok lain dijalankan. Jadi, dengan kata lain adalah teknologi proses komputer dari generasi kedua, yang jika suatu tugas sedang dikerjakan pada satu rangkaian, akan dieksekusi secara berurutan. Bagian-bagian sistem batch. 1. Resident komputer. Operator bertugas mengatur urutan job-job yang sama, cukup dicetak sekali saja. Cara inilah yang disebut batch system. Teknik pengurutan job secara manual seperti ini akan tingginya waktu menganggur CPU, sehingga dikembangkan suatu teknik pengurutan job secara otomatis dari suatu proses ke proses yang lain. Inilah yang disebut dengan resident komputer, sekaligus sebagai cikal bakal sistem operasi. 2. Overload operasi antara I/O dengan CPU. Offline processing. Data yang terbaca dari card reader disimpan dulu dalam tape driver sebelum dibawa ke CPU. Demikian pula informasi yang akan dicetak, disimpan dulu di tape drivers. Yang kedua, spooling. Spooling adalah suatu program dapat dikerjakan walaupun I/O masih mengerjakan proses lainnya, dan disk secara bersamaan menggunakan data untuk banyak proses. Multi-programming system. Multi-programming system adalah di mana job-job disimpan di main memory dalam bentuk antrian di waktu yang sama dan CPU dipergunakan bergantian. Tugas sistem operasi dalam multi-programming system adalah 1. Menempatkan proses dalam memori utama sesuai urutan prioritasnya dalam bentuk antrian. Yang kedua, memasukkan proses ke CPU untuk dieksekusi. 3. Mengatur pergantian proses, baik karena proses telah alami atau karena proses membutuhkan I/O. The sharing system sering juga disebut dengan multitasking. Teknik sama dengan multi-programming system. Hanya saja, waktu bagi proses untuk menggunakan CPU dibatasi. Waktu maksimum penggunaan CPU oleh proses disebut kuantum. Keuntungannya adalah tingkat kebersamaan semua proses dalam menggunakan CPU semakin tinggi, sehingga semua proses bisa dikerjakan secara bergantian. Kerugian, tingkat switch antara proses menjadi besar. Karena jika kuantum suatu proses selesai, maka ia harus keluar dari CPU dan segera digantikan oleh proses berikutnya. Multiprocessing system. Kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan dua CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Istilah ini juga dapat merujuk kepada dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor dan mengalokasikan tugas kepada prosesor-prosesor tersebut. Pengerjaan sebuah job dilakukan dengan dua cara, yaitu parallel system dan distributed system. Real-time system. Suatu sistem yang mengharuskan suatu komputasi selesai dalam jangka waktu tertentu.
Jika komputasi ternyata belum selesai, maka sistem dianggap gagal dalam melakukan tugasnya. Agar bisa diperoleh konsep real time, maka ditambahkan suatu kontrol atau pencatat kapan program mulai start dan kapan program tersebut harus berhenti dengan menghasilkan nilai dan waktu sesuai dengan kesepakatan batas waktu atau deadline. Yang kedua, manajemen proses. Definisi proses. Terdapat beberapa definisi mengenai proses, antara lain 1. Merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perencanaan sistem informasi. 2. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Yang ketiga, proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Konten. Proses berisi instruksi, data, program counter, register pemproses, stek dan alamat, stek data, alamat pengiriman dan variabel pendukung lainnya. Status proses. Sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut merubah state atau keadaan statis atau asal. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Tiap proses mungkin adalah satu dari keadaan berikut ini. New, atau proses sedang dikerjakan atau dibuat. Running, instruksi sedang dikerjakan. Waiting, proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi, seperti sebuah penyelesaian I/O atau penerimaan sebuah tanda atau signal. Ready, proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah program. Terminate, proses telah selesai melaksanakan tugasnya. Selanjutnya adalah proses control block. Tiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB. Juga disebut sebuah control block. Sebuah PCB ditunjukkan dalam gambar 2. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk keadaan proses, keadaan mungkin, new, ready, running, waiting, halted, dan juga banyak lagi. Program counter. Counter mengidentifikasikan address dari perintah selanjutnya untuk dijalankan untuk proses ini. Selanjutnya ada CPU register. Register bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator, index register, stack pointer, general purpose register, ditambah kode information pada kondisi apapun. Besertaan dengan program counter, keadaan atau status informasi harus disampaikan ketika gangguan terjadi. Untuk memungkinkan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan benar setelahnya, informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar batas register atau tabel page atau halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Informasi status I/O. Informasi termasuk daftar dari perangkat I/O yang digunakan pada proses ini, suatu daftar, open berkas, dan banyak lagi. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau gudang untuk informasi apapun yang dapat bervariasi dari proses ke proses. Penjadwalan proses. Tujuan dari multiprogramming adalah untuk memiliki sejumlah proses yang berjalan pada sepanjang waktu untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Tujuan dari pembagian waktu adalah untuk mengganti CPU di antara proses-proses yang begitu sering sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan setiap program sambil CPU bekerja. Untuk sistem uniprosesor, tidak akan ada lebih dari satu proses berjalan. Jika ada proses yang lebih dari itu,
yang lainnya akan terus menunggu sampai CPU bebas dan dapat dijadwalkan kembali. Operasi pada proses. Sistem operasi dalam mengelola proses dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses. Operasi tersebut adalah 1. Penciptaan proses, 2. Penghancuran atau terminasi proses, 3. Penundaan proses, 4. Pelanjutan kembali proses, 5. Pengubah prioritas proses, 6. Memblok proses, 7. Membangunkan proses, 8. Menjadwalkan proses, 9. Memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Treat. Model proses yang didiskusikan sejauh ini telah menunjukkan bahwa suatu proses adalah sebuah program yang menjalankan eksekusi treat tunggal. Sebagai contoh, jika sebuah proses menjalankan sebuah program word processor, ada sebuah treat tunggal dari instruksi-instruksi yang sedang dilaksanakan. Kontrol treat tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan suatu tugas pada suatu waktu. Banyak sistem operasi modern telah memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses untuk memiliki eksekusi multithreads, agar dapat secara terus-menerus mengetik dalam karakter dan menjalankan pengecek ejaan di dalam proses yang sama. Maka sistem operasi tersebut memungkinkan proses untuk menjalankan lebih dari satu tugas pada satu waktu. Treat atau kadang-kadang disebut proses ringan atau lightweight adalah unit dasar dari unit dalamnya terdapat ID treat, program counter, register, dan stack. Keuntungan 1. Tanggap. Multithreading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Sebagai contoh, multi-thread web browser dapat mengizinkan pengguna berinteraksi dengan satu thread ketika suatu gambar sedang di-load atau thread yang lain. 2. Pembagian sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Keuntungan dari pembagian kode adalah aplikasi mempunyai perbedaan aktivitas thread dengan alokasi memori yang sama. 3. Ekonomis. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses sangat mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses, ini lebih ekonomis untuk membuat threads. 4. Pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multi-thread threading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat jalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU biasanya berpindah-pindah antara setiap thread dengan cepat, sehingga terdapat ilusi paralelisme. Tetapi pada kenyataannya, hanya satu thread yang berjalan di setiap waktu. Terima kasih. Baiklah, itu adalah materi yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.